Selamat pagi. Di video ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya pada mata kuliah bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novia Sitorus dengan NIM 230101020112 dengan kelas SI 403 dan dengan prodi PJJ Sistem Informasi. Soal nomor 1. Evaluasi peran media sosial dalam strategi e-bisnis. Bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan? Berikan contoh perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari strategi e-bisnis. Berikut jawabannya. Peran media sosial dalam strategi e-bisnis. Media sosial memiliki peran penting dalam strategi bisnis, di mana penggunaan media sosial dapat membantu untuk mengoptimalkan bisnis. Peran media sosial tersebut adalah sebagai wadah untuk pemasaran dan promosi, meningkatkan branding, meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan, serta mengidentifikasi tren untuk mengambil peluang. Media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan, yaitu dengan yang pertama, media sosial memungkinkan untuk membangun komunikasi dua arah, yakni bisnis dapat berinteraksi dan berkomunikasi kepada pelanggan, seperti membagikan konten interaktif di mana pelanggan dan bisnis dapat saling menanggapi di dalam komentar, atau mengadakan live untuk mempromosikan bisnis, di mana pelanggan dapat berinteraksi melalui kolom live chat. Yang selanjutnya dengan membuat program loyalitas dan hadiah, yakni dengan mengadakan giveaway, diskon, dan hadiah bagi top spender. Yang selanjutnya dengan menggunakan influencer untuk mempromosikan bisnis, yakni dengan berkolaborasi bersama influencer yang memiliki citra positif sesuai kontennya, dapat membangun kepercayaan audiens kepada bisnis tersebut. Contoh perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari strategi e-bisnis adalah Tokopedia, Gojek, Traveloka, Erigo, dan Kopi Kenangan. Soal nomor 2. Diskusikan perkembangan teknologi yang mendukung e-bisnis seperti AI dan Big Data. Bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasi bisnis. Berikan contoh aplikasi praktis dari teknologi ini dalam industri e-commerce. Berikut jawabannya. Perkembangan teknologi yang mendukung e-bisnis seperti AI dan Big Data. AI atau kecerdasan buatan merupakan simulasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. Peran kecerdasan buatan atau AI terhadap bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pengalaman pelanggan, dan membuat keputusan yang lebih efektif. Big Data merujuk kepada volume besar data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, perangkat seluler, transaksi online. Melalui Big Data memungkinkan untuk mengumpulkan, menyimpan, serta menganalisis data untuk memperoleh insight dalam mengambil keputusan bisnis. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan teknologi seperti AI atau kecerdasan buatan dan Big Data dapat mengoptimalkan proses bisnis. Dengan kedua teknologi tersebut dapat membantu dalam mengambil keputusan bisnis. Teknologi AI dan Big Data dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dalam operasi bisnis, di mana dengan teknologi AI dapat meningkatkan layanan kepada pelanggan,
melalui chatbot dan virtual assistant dengan memberikan respon cepat dan efisien terhadap pertanyaan dan masalah pelanggan, serta melalui AI dan Big Data dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menganalisis data perilaku pelanggan melalui pembelian dan penelusuran sebelumnya, sehingga memberikan rekomendasi produk yang relevan. Contoh aplikasi praktis dari teknologi ini dalam industri e-commerce adalah rekomendasi produk yang dipersonalisasikan seperti Shopee, menggunakan teknologi AI untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan penelusuran sebelumnya. Dynamic pricing untuk menyesuaikan harga seperti tiket.com, menggunakan teknologi big data untuk menganalisis data pasar secara real-time untuk menyesuaikan harga kamar hotel berdasarkan permintaan dan ketersediaan. Soal nomor 3. Jelaskan konsep keamanan cyber dalam konteks e-bisnis. Apa saja ancaman utama yang dihadapi oleh bisnis online dan bagaimana mereka dapat mengatasinya? Sertakan contoh tindakan pencegahan yang diambil oleh perusahaan besar untuk melindungi data mereka. Konsep keamanan cyber dalam konteks e-bisnis. Konsep keamanan cyber dalam konteks e-bisnis mengacu kepada tindakan dan strategi yang dilakukan untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan digital yang dapat merusak atau mengakses informasi yang bersifat privat. Seiring dengan berkembangnya teknologi membuat bisnis berketergantungan pada internet, maka keamanan cyber menjadi aspek yang sangat penting dalam transaksi bisnis untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem bisnis, di mana dalam e-bisnis terjadi transaksi yang perlu diamankan, yang memuat data dan informasi penting seperti transaksi penjualan online, transaksi keuangan, email, file transfer, tanda tangan suatu kontrak dalam bentuk digital, dan transaksi bisnis lainnya. Berikut adalah ancaman yang dihadapi oleh bisnis online. Yang pertama, sistem penetration, di mana orang-orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke sistem komputer dan diperbolehkan untuk melakukan segalanya. Yang kedua, authentication violation, yaitu ancaman berupa pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki oleh seseorang yang berhak. Yang ketiga, venting, yaitu ancaman yang terencana, misalnya Trojan horse yang masuk secara diam-diam yang akan melakukan penyerangan pada waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, communication monitoring, yaitu penyerangan dapat melakukan monitoring terhadap semua informasi rahasia. Yang kelima, communication tampering, yaitu penyerangan mengubah informasi transaksi di tengah jalan pada sebuah jaringan komunikasi dan dapat mengganti sistem server dengan yang palsu. Yang keenam, denial of service atau DOS, yaitu penolakan servis terhadap klien yang berhak. Yang ketujuh, repudiation, yaitu penolakan terhadap sebuah aktivitas, transaksi, atau sebuah komunikasi yang terjadi dikarenakan sesuatu yang bersifat sengaja, kecelakaan, ataupun kesalahan teknis lainnya. Cara untuk mengatasi ancaman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan penggunaan teknologi keamanan yang canggih, yang terdiri dari enkripsi data, yaitu proses pengamanan data dengan tujuan melindungi data sensitif menggunakan algoritma yang kuat, di mana semua data yang dikirimkan dan disimpan dienkripsi. Dan selanjutnya dengan software anti-malware, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak anti-malware untuk mendeteksi dan menghapus perangkat lunak yang berbahaya dari sistem. Yang berikutnya dengan firewall dan IDS atau IPS.
yaitu dengan memasang firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan dan menggunakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi IDS atau IPS untuk mengidentifikasi dan merespon ancaman secara real-time. Yang kedua, penerapan security service safeguard, yaitu dengan authentication service yang memberikan kepastian identitas kepada pengguna. Yang berikutnya, akses control service, yaitu dengan melindungi semua fasilitas dan sumber-sumber yang ada dari akses-akses yang berhak. Yang selanjutnya dengan data integrity service, yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap ancaman yang dapat mengubah data item seandainya ini terjadi di dalam lingkungan security policy. Yang selanjutnya non-repudiation service, yaitu melindungi user melawan ancaman yang berasal dari user berhak lainnya, seperti kesalahan penolakan ketika transaksi atau komunikasi yang terjadi. Yang ketiga, perlindungan infrastruktur, yaitu segresi jaringan, yakni dengan memisahkan jaringan internal dan jaringan publik untuk meminimalkan risiko akses yang tidak sah. Yang berikutnya dengan backup data, dengan melakukan backup data secara rutin dan menyimpan salinan cadangan di lokasi yang aman untuk memastikan pemulihan data jika terjadi insiden. Contoh tindakan pencegahan yang diambil oleh perusahaan besar untuk melindungi data mereka. Yang pertama, Google menerapkan enkripsi end-to-end untuk data yang dikirimkan melalui jaringan mereka dan menggunakan infrastruktur keamanan yang sangat kuat, seperti Beyond Corp, yang menggantikan VPN tradisional. Yang kedua, Amazon atau AWS, yaitu dengan menawarkan layanan keamanan komprehensif seperti AWS Shield untuk perlindungan DDoS, AWS WAF untuk keamanan aplikasi web, dan AWS Key Management Service atau KMS untuk manajemen enkripsi kunci. Yang ketiga, Microsoft, yaitu dengan menggunakan Azure Security Center yang menawarkan kemampuan untuk mendeteksi ancaman secara real-time dan mengelola kebijakan keamanan untuk infrastruktur cloud mereka. Yang keempat, Apple, yaitu dengan menggunakan sistem enkripsi canggih untuk melindungi data pengguna di perangkat mereka dan mengimplementasikan fitur keamanan seperti Secure Enclave dan Face ID atau Touch ID untuk autentikasi. Sekian video presentasi dari jawaban UT saya pada mata kuliah e-bisnis. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.